Oke, kita lanjut ke bab 3 tentang metode penelitian. Nah, ini bab 3 ini isinya semua strategi yang akan kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang kita di penelitian untuk menyelesaikan masalah. Strateginya seperti apa? Analoginya kita seperti yang paling sederhananya itu mau bermain bola. Nah, itu kan sebelum waktu pertandingannya itu kita melakukan beberapa serangkaian latihan dan ada bentuknya itu ada pertemuan-pertemuan khusus untuk membahas tentang strategi apa yang akan digunakan dalam melakukan pertandingan yang nantinya dihadapi. Kalau di Football Manager itu kan kita mau pakai formasi apa nih akan kita pakai. Nah, ada yang melakukan dalam tanda kutip kepo dulu gitu ya. Kepo di sini kalau misalnya di sepak bola itu melihat pertandingan-pertandingan lawan kita yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Apakah mereka menggunakan counter attack? Apakah mereka menggunakan parkir bus, defend, atau mereka all out? Dia nyerang terus. Kita lihat kan bisa diakses videonya atau hasil report dari hasil-hasil itu kan ada persentasenya, ball possessionnya, terus shot on goalnya, gitu kan bisa melihat passingnya berapa kali, gitu kan, terus offside-nya berapa kali, tendangan sudutnya, tendangan penalti, tendangan bebasnya bisa dilihat grafik-grafik seperti itu. Kita pelajari di situ. Yang pertama tadi ya melihat video-videonya. Yang kedua melihat hasil review pertandingan sebelumnya. Yang ketiga bisa dengan cara melihat satu-satu pemainnya, ya pemain satu-satu gitu kan dilihat. Backnya siapa aja nih? Backnya itu misalkan yang back tengahnya itu dia punya tekniknya berapa gitu kan. Kalau di cowok nih yang suka main PS kan bisa kelihatan di situ grafiknya gitu atau bentuk segi limanya gitu kan, lebih ke defend kah atau defendingnya dia berapa persen, poinnya, larinya berapa gitu kan. Nah itu menentukan nantinya, atau penyerangnya itu dia udah menggolkan berapa gitu kan. Terus dia larinya berapa, kelincahannya seperti apa. Nah itu bisa menentukan nantinya untuk back kita itu nantinya nge-marking dia atau membiarkan saja. Udah kita mainnya bermain back lepas saja, misalkan agak agak depanan dikit gitu backnya, biarkan si penyerangnya itu setiap dia mendapatkan bola dia harus offset terus, misalkan strateginya seperti itu. Atau dengan cara memarking dia kemana dia lari terus ditempel terus sama back kitanya. Nah itu bisa menganalisa seperti itu dulu, beberapa analisa dan sebagainya lah. Nah terus dengan mencoba latihan-latihan kecil gitu ya dalam satu tim. Misalkan ada dengan latihan fisiknya dulu, ada yang latihan tembak dari jarak jauh, ada yang latihan tendangan sudut, ada yang latihan penalti gitu ya. Ada yang cara-cara misalkan dalam tendangan bebas itu gimana nih supaya bisa mengelabui dari musuhnya gitu ya. Ada kan yang beberapa macam, misalkan ada yang ada tiga pemain tuh dalam tendangan bebas, sehingga musuhnya itu bertanya-tanya siapa nih yang mau nendang gitu kan. Kalau di video-video itu kan banyak tuh, ada juga yang semuanya lari gitu kan, nggak ada yang nendang deh gitu, ada yang kayak gitu, ada miskomunikasi gitu. Nah itu
kurang lebihnya itu isi dari bab 3 tentang metode penelitian itu seperti itu. Kita melakukan rencana-rencana strategi apa yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada saat penelitian, atau kita memberikan solusi masalah yang kita paparkan di bab 1 gitu ya, permasalahannya ABCD gitu. Nah, analoginya yang tadi di sepak bola. Nah, ini struktur skripsi dari bab 3-nya itu rancangan perangkat keras. Ini kalau ini ada beberapa bentuk ya. Kalau ini ada tentang, kalau misalkan nantinya topiknya itu tentang analisis dan perancangan, terus ada rancang bangun, terus ada tentang survei, lalu ada pengembangan model atau metode. Ini kalau yang analisis dan perancangan, strukturnya ini sama dengan yang rancang bangun. Ini ada rancangan perangkat keras yang isinya ada diagram blok sistemnya, ada modul-modul sistem dan cara kerjanya. Lalu rancangan peranti lunak, ada diagram alir, program utama, terus diagram-diagram alir rutin pendukung, terus rancang bangunnya seperti apa rencananya. Nah, ini rancang bangun sama dengan analisis dan perancangan. Lalu kalau penelitian survei, isinya bab 3 ini perumusan objek penelitian, struktur organisasinya seperti apa di objek yang kita teliti, prosedur-prosedur yang berlakunya seperti apa, terus metode, cara-cara nantinya kita untuk mengumpulkan data, menjelaskan metodenya seperti apa, terus permasalahan yang adanya itu yang kita hadapi apa aja, itu dipaparkan dalam struktur skripsi bab 3 tentang topiknya tentang penelitian survei. Nah, lalu untuk pengembangan model, metode, isi dari struktur bab 3-nya itu desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimen dengan tahapan penelitian sebagai berikut. Ada pengumpulan data, ada pengolahan awal data, ada metode yang diusulkan atau model yang diusulkan, terus eksperimen dan pengujian model, evaluasi dan validasi hasil. Nah, ini rencana-rencana yang harus dilakukan, gitu ya. Sama halnya tadi yang mulai menganalisa permainan lawan sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi menganalisa grafik dari pertandingan sebelumnya. Yang ketiga, menganalisis pemainnya. Ya, dari mulai back-nya, dari mulai pemain tengahnya, terus pemain depannya. Terus kita bereksperimen tadi ya, latihan di tim kita, dari mulai tim sudut, tendangan sudut, tendangan bebas, terus mencoba-coba gaya dari serangannya, mau nyoba counter attack atau defense dan sebagainya. Nah, contoh-contohnya kayak gitu. Bisa kan ada yang kalau misalkan pada saat di ruang ganti itu kan ada si pelatihnya suka bawa papan gitu ya. Atau pada saat pergantian pemain kan suka bawa papan, dia suka ini ke sini gitu kan. Nah, itu merancang strategi kita yang dilakukan gitu pada saat pertandingan tersebut untuk menghadapi pertandingan tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya tentang pengembangan model ini yang 3.2 tentang pengumpulan data, jelaskan tentang sumber data dan metode pengumpulan data. Terus pengolahan awal datanya, metode yang diusulkan, eksperimen, pengujian metode, evaluasi dan validasi hasil. Nah, jadi intinya di bab 3 itu berisi desain dan tahapan penelitian. Gitu ya, tadi strategi tadi. Apa saja nih strategi yang digunakan?
indikatornya apa aja, kalau pakai variabel, variabelnya apa aja yang digunakan. Desainnya, bentuknya, pokoknya strategi kita untuk mencapai tujuan kita tadi di dalam penelitian, atau untuk menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Metode penelitian berisi rencana dan penelitian saja, bukan hasilnya, apalagi pembahasannya. Nah, kalau hasil dan pembahasannya ini ada di bab 4. Contoh tahapan penelitian. Jadi ya, pengumpulan data, pengolahan awal data, model yang diusulkan, eksperimen dan pengujian model, evaluasi dan validasi hasil. Nah, desain penelitian eksperimen, pre-experimental experimental design, through experimental design, factorial experimental design, quasi experimental design. Nah, ini kita tinggal pilih nih, kira-kira kalau dalam pengembangan model atau metode, atau tadi yang survei, atau yang tentang analisis dan perancangan, kira-kira desainnya itu seperti apa. Nah, nanti kita tinggal dilihat mana yang paling cocok gitu ya, tinggal dibaca saja gitu. Nah, sehingga menghasilkan propose framework ini tadi ya, contohnya seperti yang tadi, mana yang kita gunakan. Dari yang digunakan adalah particle swarm optimization, yang digunakan dalam selektornya, fitur selektornya. Lalu meta learningnya menggunakan Bayesian. Lalu klasifikasinya menggunakan 10 algoritma. Parameternya yang digunakan GA, validation metodenya through full text validation, evaluation metodenya menggunakan ROC. Gitu. Ini yang menjadi, yang 3 ini menjadi acuan kita, lalu kita bisa menghasilkan sebuah ajuan gitu, atau yang metode yang kita dikembangkan oleh kita. Alur-alurnya ini seperti ini untuk menghasilkannya itu. Tadi strategi tadi ya, propose metodenya. Nah, ini PSO, particle swarm optimization-nya. Nah, seperti ini strateginya gitu kan. Metode yang diusulkan adalah metode SVM dengan pemilihan parameter P, gamma, dan epsilon di otomatis menggunakan PSO. Nah, contohnya kayak gitu. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di kerangka pemikiran kita. Nah, itu kalau tadi di bab 2, kerangka pemikirannya itu kan dideskripsikan secara singkat gitu ya, dalam bentuk diagram, lalu dinarasikan gitu secara singkat. Nah, deskripsi singkatnya itu dijabarkan di bab 3, strategi-strategi yang kita gunakan, untuk validasinya seperti apa, rencananya, pengolahannya, evaluasinya seperti apa, strateginya gitu. Nah, seperti itu.